Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita masih bisa belajar bersama-sama. Untuk hari ini kelas 3, anak-anakku semuanya, murid-murid yang tercinta, kita akan mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW, panutanku. Ya, yang akan kita bahas nanti adalah sikap percaya diri dari Nabi Muhammad SAW dan sikap mandiri dari Nabi Muhammad SAW. Apa saja nanti isinya dan bagaimana penjelasannya? Yuk kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyantu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk yang pertama kita harus mengetahui dulu nih. Tahukah kamu sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW? Nah, sifat percaya dirinya itu seperti apa sih Nabi Muhammad itu sehingga kita harus mencontoh kepada beliau. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik bagi umat Islam. Oleh sebab itu, Al-Quran menyebut beliau sebagai uswatun hasanah. Nah, pada diri Nabi Muhammad SAW ada banyak kemuliaan akhlak atau perilaku yang salah satunya adalah percaya diri. Jadi Nabi Muhammad ini adalah contoh kita semuanya, yaitu uswatun hasanah, contoh yang mulia. Nah, salah satunya adalah sikap percaya diri. Nah, sikap percaya diri dari Rasulullah ini ditunjukkan dalam banyak hal. Nah, salah satunya yaitu kesempatan terutama yang paling besar adalah dalam beliau berdakwah. Beliau selalu percaya diri walaupun banyak tentangan dari kafir Quraisy. Kepercayaan yang beliau bawa yaitu mempercayai bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam, bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, itulah yang selalu disampaikan oleh Rasulullah. Walaupun banyak halangan, beliau tetap percaya diri. Nah, seperti itu. Itu salah satunya itu dalam hal berdakwah. Kemudian, percaya diri itu sendiri artinya adalah nanti kita bahas di belakang. Yang pertama harus kita tahu adalah intinya percaya diri itu termasuk perilaku terpuji. Nah, apa sih percaya diri itu? Percaya diri artinya percaya pada kemampuan diri sendiri. Orang yang beriman, rasa percaya diri itu timbul karena adanya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu membantu hambanya. Kita selalu percaya diri. Jadi jangan kita mengharapkan dari orang lain, tapi kita mengharapkan bantuan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan menjadi anak yang percaya diri. Nah, anak yang percaya diri selalu berpikir positif. Nah, karena berpikir positif itulah makanya timbul rasa percaya diri. Berpikir positif maksudnya kita tidak memikirkan hal-hal negatif terlebih dahulu, tapi kita berpikir yang baik-baik dulu. Nah, agar kita bisa percaya diri. Seperti contoh ketika kita mengerjakan ulangan, UTS, dan lain-lain. Ketika kita percaya diri, maka nanti kita akan berpikir positif. Dan akhirnya kita percaya diri. Seperti itu. Nah, lawan dari percaya diri adalah rendah diri. Nah, apa sih rendah diri itu? Rendah diri itu kebalikannya dari percaya diri. Rendah diri artinya tidak yakin dengan kemampuan dirinya sendiri. Nah, selalu ragu dengan kemampuan dirinya sendiri. Nah, apa yang dia punya, apa yang dia bisa, dia tidak yakin. Itu namanya rendah diri. Anak yang rendah diri akan selalu bergantung kepada orang lain. Nah, mau apa-apa, mau melakukan sesuatu, selalu minta bantuan, selalu mengharapkan tolong dari orang lain. Nah, itu namanya rendah diri. Tidak mempercayai kemampuannya.
Kemudian perbuatan rendah diri ini termasuk perbuatan tercela. Kalau percaya diri terpuji, berarti kalau rendah diri perbuatan tercela, seperti itu. Manfaat sikap percaya diri. Nah, manfaatnya apa saja? Satu, tidak bergantung kepada orang lain. Yang kedua, bersikap mandiri. Yang ketiga, mempunyai keberanian. Yang keempat, dapat mengerjakan tugas dengan baik karena dia percaya dengan dirinya sendiri. Yang selanjutnya, tidak mudah bingung. Nah, itu maknanya. Kemudian yang kedua, nah tadi setelah kita mempelajari tentang percaya diri, yang kedua yaitu sikap mandiri. Nah, sikap mandiri. Apa sih yang kita bisa teladani? Nah, kita simak dulu cerita yang ada di LKS kalian itu tentang Nabi Muhammad. Jadi dulu, kenapa kok kita juga disarankan untuk menteladani sikap mandiri Nabi Muhammad SAW? Salah satunya tentang ini. Nah, Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim. Ibu beliau meninggal saat beliau berusia 6 tahun. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad itu diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW 8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Setelah kakeknya meninggal itu, beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad SAW dengan penuh kasih sayang. Nah, makanya Nabi Muhammad itu telah kehilangan orang tuanya sejak kecil. Nabi Muhammad tumbuh menjadi anak yang mandiri. Nah, kemandirian Nabi Muhammad salah satunya itu beliau bekerja membantu pamannya dari sejak kecil. Nabi Muhammad SAW menggembala domba milik pamannya. Itu sudah dari kecil. Nah, ia juga ikut berdagang pamannya. Nah, Nabi Muhammad SAW selalu mengerjakan segala sesuatu itu mandiri, menyiapkan makanan, ya, dan memasak dan lain-lain. Nabi Muhammad bisa. Nah, makanya kita harus contoh. Nah, sedangkan mandiri itu apa sih? Mandiri artinya mengerjakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya sendiri. Nah, bisa mengerjakan sesuatu dengan kemampuan kamu sendiri. Nah, mandiri tidak menyandarkan tugas maupun tanggung jawabnya kepada orang lain. Kita bisa dikatakan mandiri jika kita sudah mampu mengerjakan segala sesuatu atau segala tugas, baik dari orang tua maupun dari guru, mengerjakannya itu dengan diri kita sendiri. Itu yang dinamakan mandiri. Nah, itu saja. Untuk tugasnya di rumah, kalian buka LKS-nya. Di situ ada tugas mandiri. Dilihat di halaman 6 nomor 1 sampai 5 dan tugas mandiri di LKS halaman 7 nomor 1 sampai 5. Nah, itu tugasnya kalian isi langsung di LKS, kemudian foto hasilnya dan kirimkan ke Pak Rian via WhatsApp. Nah, terima kasih. Itu saja dari Pak Rian. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan dan ilmu manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.